Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemuliaan dan kehormatan kita haturkan kepada tuan rumah Shahibul Bait Ustadz Hasan beserta keluarga besarnya. Semoga selalu diberkahi dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan majlis yang dikelola oleh Ustadz Hasan ini bertambah berkah. Apa yang ingin dibangun bisa dibangun. Dan para santri, para ibu-ibu dan orang-orang yang ngaji mendapatkan cahaya ilmu. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatiz, khususnya yang memimpin zikir pada malam ini, Ustadz Punjiat. Beliau adalah pimpinan Majelis Kinabah 165 Ustadz Melik yang gondrong itu Ustadz Melik namanya. Takut belum kenal, takut nanti ibu-ibu ketemu beliau di pasar misalnya gak bisa bedain ini lagi jualan apalagi ini. Nah, ini Ustadz Melik ini adalah orang yang sangat rajin datang ke manakib dimanapun. Beliau punya manakib namanya Zen Al-Mahmudi di belakang Sipor sana. Sebuah tempat yang sangat menyenangkan karena ada air terjunnya, ada sungainya. Pokoknya udah mirip tempat wisata aja. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada malam ini kita bisa melaksanakan wazifah amaliyah, yaitu manakib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Kita juga tadi memulai dengan membaca Al-Quran, membaca Yasin. Kemudian kita juga melaksanakan Maulidur Rasul dan ditutup dengan doa yang sangat indah dari Haji Iwan. Kita patut bersyukur karena kita masih bisa berkumpul, masih bisa bermuajahah, masih bisa bermujalasah. Karena orang-orang lain di luar sana banyak yang dirawat. Bahkan orang-orang yang dirawat sekarang sudah tidak kebagian kamar, tidak kebagian tempat. Alhamdulillah kita sehat semua ini. Justru kita seger. Kita bisa menikmati pengajian. Cuman kalau bisa fotonya jangan disebarkan karena ini tidak taat protokol kesehatan ini saya rasa. Fotonya buat di status masing-masing aja. Kenapa penting kita ngaji itu berkumpul? Kenapa penting kita berzikir itu berjamaah? Mengapa penting kita bermujalasah? Apa hubungan antara zikir dan mujalasah? Al-dzikru wal mujalasah. Itu ada hubungannya. Kalau kita zikir sendirian, energinya itu mungkin belum kuat.
ibarat HP udah lowbat. Baru mengucapkan la ilaha illallah 100 kali sudah ingat masakan di dapur. Sayur udah diangkat belum? Jemuran udah diangkat belum? Bocah nangis pengen minta dibikinin nasi goreng. Kalau kita sendirian berzikir, mungkin energi kita belum kuat. Semangat kita juga belum besar. Hawa nafsunya masih besar. Saya juga kalau berzikir sebelumnya bikin kopi, itu antara kopi dan zikir itu jadi kayak dilema. Ini bau kopi kok mengganggu terus ini. Karena itu makanya zikir sebaiknya dilakukan berjamaah agar ada yang disebut dengan recharging, mengisi energi, ngecas ibaratnya. Mungkin di antara para jamaah ini ada orang-orang yang energinya kuat, lalu energi itu bisa dilimpahkan kepada kita. Kita bisa menyerap energi dari orang-orang yang di sini hatinya tulus, di sini penuh semangat, penuh kehusuan, penuh khidmat dalam berzikir, sehingga kita kebawa-bawa oleh orang yang di samping kita, oleh orang-orang yang ada di dalam zikir atau tempat mujalasah ini. Itu alasannya. Kedua, kalau sendirian kayaknya nggak bakal kuat itu duduk dari jam 8 sampai hampir jam 11. Pasti yang punya ikan cupang pasti lihat ikan cupang dulu. Belum kelar urusan nih sama ikan cupang, ya kan? Balik lagi. Kalau perlu yang sudah baiat karena 165, ya udah 2 putaran aja cukup. Langsung ngelihat jahe merah. Tapi kalau kita duduk di sini dipaksa duduk dari jam 8 tadi sampai sekarang hampir jam 11. Nggak main HP. Jangan ngobrol sama temennya ngerumpi. Dan agar kita bisa menikmati mujalasah ini, jangan bengong. Bawa tasbih, apa yang bisa diucapkan. Tidak bisa diucapkan dengan lidah, diucapkan dengan lisanul qalbi. Jadi baru kita bisa menikmati manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani kalau kita ini mengucapkan sesuatu dari asma Allah, dari kalimat thayyibah. Ucapkan subhanallah, entah di lisan, entah di hati. Ucapkan tasbih, tahmid, takbir, apa aja. Kalau misalnya nggak bisa semuanya, ya udah ucapkan aja permintaan ke Allah. Beras. Amin. Kita mengucapkan sesuatu agar kita datang ke sini bi huduril qalbi. Jadi yang datang bukan jasad kita saja, tapi yang datang juga hati kita. Jangan sampai duduk di sini hatinya ketinggalan di rumah. Tadi air udah dimatiin belum air? Termos udah ditutup belum? Ya Bu ya. Jadi kalau kita menghadiri majlis manaqib, maka harus dengan hadir, hati kita juga harus hadir, ruhani kita juga harus hadir bi huduril qalbi. Apa yang paling gampang? Ucapkan kalimat thayyibah, entah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bagi yang sudah dibaiat thariqah, ucapkan la ilaha illallah atau Allah. Kenapa? Agar kita bisa menikmati hidangan yang disebut di dalam kitab Risalah Al-Busyairiyah. Ini adalah ma'dubah, suatu hidangan
yang disediakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani agar kita bisa nikmati. Sebuah hidangan yang lengkap. Insya Allah kalau kita bisa menikmati hidangan Syekh Abdul Qadir Jailani itu, kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan fuyudul al-ilahiyah, limpahan berkah dan rahmat dari orang-orang saleh. Makanya kita di dalam sholat itu selalu kita mengucapkan apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Kita mengucapkan dua hal di situ. Yang pertama kita mengucapkan ayyuhan nabiyyu, wahai Rasulullah, wahai Nabi. Kalimat ayyuhan nabi, assalamualaikum ayyuhan nabi, itu berarti orangnya dekat. Kalau orangnya jauh dalam bahasa Arab, dia harus pakai isyarat. Ya ayyuhal mu'minun, itu berarti jauh. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, berarti itu jauh. Tetapi kalau mengucapkannya dengan ya ayyuhan nabiyyu, berarti Rasulullahnya, cahayanya dekat di hati kita. Lalu kita mengucapkan wa ala ibadillah sholihin. Kita juga mengucapkan salam kepada orang-orang saleh, kepada para aulia, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena kita tidak bisa sendirian. Kita tidak bisa sendirian menyelamatkan diri di hadapan Allah. Kita bisa menyelamatkan diri di hadapan Allah karena kita mengucapkan ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, itu juga kita tidak bisa selamat sendirian tanpa bimbingan, tanpa berkah, tanpa fuyudat, tanpa limpahan rahmat dari orang-orang salih, orang-orang yang baik dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nanti kita dibangkitkan, masuk surga, juga akan ditemani oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita masuk surga itu tidak mungkin kita ditemani oleh orang-orang yang dibenci oleh Allah. Orang-orang yang dibenci oleh Allah tempatnya sudah ada, yaitu khalidina fiha, orang-orang yang ditempatkan yang disebut dengan syarrul bariyah, tempat yang buruk. Jadi kalau kita ingin dibangkitkan, diselamatkan oleh Allah, masuk ke dalam ridhonya, maka kita harus bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan ada rasa cinta pada diri kita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ada rasa cinta kita kepada aulia wassalihin agar kita bisa diselamatkan. Ada satu cerita, Bu. Nabi Musa ditanya. Nabi Musa bertanya kepada Allah. Nabi Musa itu gelarnya adalah Kalimullah. Dia bisa berkomunikasi dengan Allah. Kalau Nabi Isa gelarnya adalah Kalimatullah. Kalau Nabi Ibrahim gelarnya adalah Khalilullah. Dalam sebuah percakapan, Nabi Musa bertanya, wahai Allah, siapa kira-kira yang akan menemaniku di surga nanti? Kalau seorang nabi, dia pede, Bu. Siapa yang akan menemaniku di surga nanti? Kalau kita, jangan terlalu pede. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Siapa yang akan menemaniku di surga nanti, wahai Allah? Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, kamu berjalan, wahai Musa, menyusuri sebuah sungai, nanti kamu akan bertemu dengan sebuah batu besar, batu gede. Nanti di situ akan ada orang yang bersandar di batu itu, dan itulah temanmu nanti yang akan berada di dalam surga.
Nabi Musa jalan. Sungainya bukan sungai Ciberang, Bu ya. Bukan sungai Ciliwung. Sebuah sungai. Jangan ditanya kalau sebuah cerita begini, nanti ditanya, itu sungai mana itu? Ini tidak perlu ditanya detail faktanya. Dia berjalan menyusuri sungai lalu bertemu dengan sebuah batu besar. Lalu ada orang yang bersandar di batu besar itu. Orang yang bersandar di batu besar itu, mengalami penyakit kusta. Tangannya, kakinya, matanya, pipinya, lehernya, kupingnya sudah kena kusta semua. Yang tersisa adalah lidahnya. Yang tersisa dari penyakit kusta itu adalah lidahnya. Lalu Nabi Musa kaget. Kok teman saya di surga kayak begini orangnya? Kirain saya orang temenin saya di surga itu nanti kayak Tengku Wisnu gitu ya. Terus siapa lagi? Ternyata yang menemani saya di surga nanti adalah orang yang tadi kena kusta. Yang tersisa adalah lidahnya. Lalu Nabi Musa bertanya, wahai fulan, kamu katanya adalah orang yang akan menemani saya di surga. Memang apa yang kamu lakukan? Lalu si fulan itu menjawab, aku menerima semua yang diberikan Allah kepadaku, tapi aku berharap sisahkan lidahku untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi nggak apa-apa saya kena kusta, kuping saya kena kusta, tangan saya kena kusta, kaki saya kena kusta. Tetapi disahkan lidah. Tolong jadikan lidah saya tetap bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan ini tadi kita berzikir dipimpin oleh Ustadz Inabah 165. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan ini menjadi teman kita semua di akhirat. Apalagi ini sehat semua kan, tangannya sehat, matanya sehat, kupingnya sehat, kakinya sehat, dan masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan orang yang tadi kena kusta, yang tersisa cuma lidahnya, dia memohon kepada Allah, wahai Allah sisakan satu saja, agar aku bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itulah orang yang akan menemani Nabi Musa nanti di surga. Jadi dengan kalimat inilah kita bisa diselamatkan oleh Allah. Dengan kalimat inilah kita bisa diselamatkan di saat kebangkitan. Dan dengan kalimat inilah kita bisa diselamatkan menghadap kepada Allah di akhirat nanti. Jadi siapa teman kita nanti? Teman kita adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jangan malas mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dulu biasanya ibu-ibu kaget misalnya kalau ada sesuatu yang jatuh pakai apa itu namanya? Latah. Sekarang latahnya la ilaha illallah. Atau zaman dulu la haula wala quwata illa billah. Mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan saja itu sudah merupakan suatu kebajikan utama. Apalagi bisa mengucapkannya dengan hati, bisa mengucapkannya dengan ruh, itu jauh lebih utama. Nah, itu saja. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang istiqomah dan kita tidak bosan untuk datang ke majelis ini mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW, berkah dan rahmat dari para aulia dan orang-orang saleh, dan kita semua sehat, panjang umur, dan bisa berkumpul lagi di manaqib yang akan datang. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.